Shalom. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti sehat selalu kan? Kembali lagi sekolah minggu bersama Mbak Lia dan Mbak Sherry. Ya, hari ini kita mau sekolah minggu bareng lagi nih. Pasti udah pada kangen kan buat berkumpul bersama lagi. Tapi karena adanya pandemi ini, kita harus stay at home. Gimana sih Mbak Sherry harus stay at home? Stay at home itu jangan lupa jaga kebersihan, jaga pola makan, dan juga jaga kesehatan kita. Bener banget tuh. Oke, kita mulai aja yuk sekolah minggu hari ini. Kita mau nyanyi Dari Terbit Matahari. Yuk, kita mau nyanyi yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, selanjutnya kita mau melanjutkan sekolah minggu hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang boleh Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih pula Engkau telah melindungi tidur kami yang sangat nyenyak. Terima kasih Tuhan, Engkau telah selalu menyertai kami. Tuhan, pagi hari ini kami akan sekolah minggu. Tuhan, bantu kami untuk supaya bisa memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Sebelum masuk ke firman, kita mau menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu. Yuk kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Allah, ya Bapa. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, Shalom semuanya. selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Sekolah Minggu GKJ Klaten. Dan hari ini kalian ditemani oleh kita dua kakak kembar. Masih ingat namanya siapa? Siapa ya? Ini dengan Kak Vicky. Kak Vivi. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama.
Oke, sebelum itu mari kita berdoa dulu. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu. Wah, apa itu Kak? Yuk sembunyikan tangannya dulu. Oh, oke. Sembunyikan dulu semua. Udah? Sudah Kak. Oke, kita akan nyanyi mana cari. Bisa? Bisa, ayo kita mulai Kak. Oke, yuk. 3, 2, 1. Mana cari di sini. Apakah kabarmu? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Oke, sudah lipat tanganmu? Sudah. Sekarang tutup mata. Oke. Sikap yang manis, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak-Mu datang untuk sekolah minggu. Tuhan Yesus, mari Engkau yang memimpin kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Kami memohon Tuhan Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan di doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, siapkan dulu Alkitabmu. Ini Alkitabku. Mana punyamu? Punyaku mana ya? Aduh, mana? Cari dulu. Yuk, cari dulu punyamu. Ya. Di sini. Sudah ketemu. Oke, kalian sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, sama-sama kita mau buka salah satu kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Lukas. Tunggu sebentar. Buka dulu. Lukas, sudah Kak? Sudah ketemu? Oke, sip. Lukas pasalnya yang ke-24. Sekali lagi, pasal 24. Oke. Ada 24. Sudah ketemu. Nah, untuk ayatnya dari ayat 36 hingga ayat yang ke-49. Cukup panjang ya? Iya. Apa ya judulnya? Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ya, itu dia. Betul sekali. Mari kita baca bersama-sama. Bisa membaca? Bisa Kak, bisa. Hebat. Yang belum bisa, mendengarkan ya. Pintar. Lukas 24 ayat yang ke-36 hingga ke-49, demikianlah firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka,
Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Amin. Oke, hebat semua. Nah, firman hari ini kita mau beri judul Damai Sejahtera bagi kamu, bagi kita semua. Ya. Di tengah wabah apa ya? Wabah, depannya C. Co apa? Coro, oh bukan coro. Corona. Ya. Di tengah wabah ini, firman hari ini akan mengingatkan kita bahwa ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita semua. Oh, luar biasa bukan? Ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada banyak orang loh. Wah, banyak orang. Iya. Kok Tuhan menampakkan diri sih, Kak? Emang dia habis ngapain? Tuhan habis ngapain? Nah, habis ngapain sih Tuhan Yesus? Kemarin kita memperingati Paskah bukan? Paskah itu apa? Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus bukan? Tepat. Paskah itu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus setelah dia mati di kayu salib. Berapa hari di kematian sampai dia bangkit ya? Kalau dari hari Jumat sampai Minggu Berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Yeay, 3 hari. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia menang atau kalah? Menang dong, Kak. Kan Iya. bangkit. Raja kita menang. Nah, di dalam kemenangan itu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya sungguh-sungguh bangkit. Makanya kenapa dia harus menampakkan diri kepada beberapa orang. Pada siapa aja, Kak? Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri yang pertama itu kepada para perempuan yang pada waktu itu mendatangi kubur Yesus. Siapa itu? Siapa, Kak? Dikatakan di sana ada Maria, kemudian ada Yohana, ada Maria, tetapi Maria ibu Yakobus. Oh, Maria ibu Ya. Yakobus. Dan beberapa perempuan lain yang waktu itu ikut. Setelah itu menjumpai lagi loh, menampakkan diri kepada murid-murid Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di jalan yang kemana yo? Kalau nggak salah depannya E. Ladala. Bukan. Bukan. Apa itu? Emmaus. Emmaus. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ada di Emmaus. Nah, di sini murid-muridnya adalah para pengikut Yesus, tetapi tidak semua. Nah, setelah mereka menjumpai Yesus di jalan yang ke Emmaus nih, kemudian para murid Yesus ini, mereka berlari sampai ke Yerusalem. Menjumpai siapa dia? Siapa ya? Siapa, Kak? Di sana mereka menjumpai ke-11 murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang berkumpul jadi satu, sedang berbincang-bincang di sana. Dan tahu nggak? Pada waktu mereka berbincang-bincang, tiba-tiba datang seseorang. Siapa ya dia? Siapa dia? Siapa, Kak? Nggak tahu. Dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Kalau kita bayangkan nih, di dalam sekolah minggu hari ini, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Wah, pasti ekspresinya kaget. Gimana kagetnya? Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka terkejut, ya. Mereka takut. Maybe? Ya, mereka takut. Mereka mengira dia itu hantu. Kok bisa ya? Ada Tuhan Yesus tengah-tengah mereka. Nah, tapi terus kemudian Tuhan Yesus meyakinkan bahwa itu benar-benar dirinya. Gimana tadi yang membuktikannya? Tuhan menunjukkannya pertama dengan menunjukkan tangannya. Tangannya ada apanya? Ayo, ada apa ya di sini? ada bekas pakunya. Oke, seperti ini contohnya. Ada bekas paku Wah. di tangan kiri, tapi juga di tangan kanan. Oke, coba tanganmu. Kita kasih bulatan di tengah. Oke. Bulatan di tengah. Teman-teman yang punya spidol, boleh lo ikutan. Boleh lo ikutan. Mm-mm. Nah, selain di tangan Tuhan Yesus ada bekas paku, dan di mana lagi? Mana tuh? Yang disalib selain tangan Tuhan Yesus mana lagi? Kakinya. Kakinya disalib juga, dipaku juga. Jadi dilingkari di kakinya. Nah nih, bukan dilingkari ya, kalau kaki Tuhan Yesus disalib betulan. Oke, kalau kakimu dilingkari aja dengan 2 poin. Oke. Ini tanda apa sih, Kak? Ini bekas apa? Ini bekas paku. Oh. Baik, nah Tuhan Yesus kan disalibkan tuh. Ini bekasnya, bahwa sungguh-sungguh yang disalibkan Tuhan Yesus. Dan yang menjumpai pada waktu itu para murid, ya benar, itu Tuhan Yesus. Nah, kemudian di sini Tuhan mengatakan bahwa hantu nggak punya tulang sama daging. Oke. Sedangkan Tuhan Yesus punya dan ditunjukkan. Punya. Nah, di tengah keheranan mereka, tapi juga kegirangannya mereka, Tuhan Yesus meminta kepada mereka sesuatu loh. Ingat gak tadi? Minta disiapkan satu hidangan. Apa ya tadi ya? Makanan. Iya. Apa sih? Yang geraknya gini-gini. Kalau nggak gini. Jadi air hidupnya. Seekor ikan. Ikan, tapi bukan ikan mentah. Ikan apa? Ikan goreng. Wah. Oke. Kalau ini boneka. Ini boneka. Tapi yang pada waktu itu diminta Tuhan Yesus adalah ikan goreng. Menunjukkan apa ya? Menunjukkan kalau Tuhan itu makan loh. Berarti dia benar-benar bangkit. Yes. Dia bukan hantu. Dia benar-benar pada waktu itu ada di tengah-tengah para muridnya. Luar biasa bukan? Hebat. Ya. Dan setelah itu Tuhan Yesus menjelaskan isi kitab kepada para murid. Dan mereka mengerti isi dari kitab suci. Nah, luar biasa bukan bahwa Tuhan Yesus benar-benar datang, benar-benar menampakkan diri bahwa dia hidup. Tuhan Yesus tidak mati selamanya, Ya. tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di hari ini kita akan sama-sama melakukan satu aktivitas nih. Oh, apa itu Kak? Kita mau bikin apa? Nah, aktivitasnya kita mau membuat sesuatu dengan sebuah kertas. Selembar kertas. Ayo, teman-teman cari dulu kertas. Minta Ya. papa, minta mama. Boleh dengan kertas biasa di buku tulis itu bisa. Nah, pegang. Selembar aja ya. Oke, masing-masing punya satu loh ya. Jangan rebutan. Masing-masing punya. Nah, sekarang kita akan membuat salib dari kertas ini. Gimana caranya? Yang disiapkan selain kertas juga ada gunting. Tapi tanpa pensil atau ballpoint. Gimana bikinnya? Ikuti ya.
Oke, adik-adik hati-hati ya kalau gunakan gunting. Yang belum bisa, minta tolong mama atau papa. Oke, yang pertama, lipat kertas segitiga seperti ini. Oke, tunjukkan. Nah, oke, kalau sudah, lipat lagi tadi ke sebelah kiri, sekarang ke sebelah kanan. Oke. Wah, jadi kayak rumah ya kak, lihat. Oh iya, rumah. Nah, kalau sudah, sekarang lipatlah ke dalam seperti ini. Oke. Lipat ke dalam. Oke, pastikan bagian ujungnya sini berlancip. Sama? Oke, sudah sama belum? Tos dulu. Sama. Oke, sekarang kalau sudah, lipatlah sedikit ini, dilipat seperti ini. Oke, lipat ke depan gitu ya kak ya. Lipat ke depan. Dilipat, dilipat, dilipat. Oke. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang bagian yang tersisa ini kita gunting. Oh, Oke, kita akan gunting ya. jadi salib. Kok bisa? Mau tahu? Gunting dulu. Oke. Kita gunting. Ingat, bagi yang belum bisa, minta bantuan kepada orang tua atau kakak. Oke, gunting. Oke, gunting. Wah, kayak astik ya. Kayak stick. Salibnya mana? Gimana? Mana? Dibuka dulu. Oke. Kita buka ya. Tada. Wah. Sebentar, punyaku belum. Wow. Jadi salib. Bisa ternyata tanpa pensil, tanpa penghapus. Hanya kertas dan gunting. Oke. Salib ini tidak hanya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu mati, tetapi salib ini menunjukkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat berarti karena pada akhirnya dia menang. Ditunjukkan dengan apa tadi? Dia bangkit. Dari antara orang mati. Nah, salib ini juga menunjukkan satu cinta kasih Tuhan. Cintanya gimana? Iya, nyangkut ya? Iya, cinta Tuhan Yesus kepada setiap kita. Mari berikan tanda atau gambar hati di bagian tengah. Oke, gantian ya. Gantian. Wow, bagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi setiap kita. Oke, terima kasih untuk hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Puji Tuhan kak. Senang sekali bisa menemani adik-adik semua. Teman-teman, sebelum kita selesai mendengarkan firman, mari kita nyanyi satu pujian. Oke, letakkan dulu. Nanti bisa ditempel di kamarmu, ya, atau di meja belajar. Oke. Kita mau nyanyi apa nih kak? Kita mau nyanyi lagu tentang Tuhan Yesus jelasnya. Oke. Ayo kak, mulai kak. Kita mau nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Bisa? Bisa dong. Oke, yuk. 3, 2, 1. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
ketemu dengan adik-adik. Kiranya adik-adik terus ada dalam damai sejahteranya Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini, kita harus sama-sama rajin berdoa minta perlindungan Tuhan. Dan juga jangan lupa dengarkan apa perintah dari pemerintah. Pemerintah bilang apa sih, Kak? Kalau kita mau keluar, maka kita kenakan apa di sini? Tangan? No, nggak boleh pegang sini. Pakai apa? Gunakan masker ketika kita bepergian. Kedua, Kita harus bisa physical distancing. Apa sih, Kak? ini loh contohnya. Oke, berjarak dulu, jangan dekat-dekat. Berjauhan bukan berarti kita bertengkar loh. Iya, Tapi supaya kita tidak saling menularkan. tepat sekali. Yang berikutnya adalah social distancing. Di rumah dulu, jangan main, jangan keluar rumah dulu. Oke? Dan kemudian rajin-rajin cuci tangan menggunakan sabun, atau bila terpaksa keluar rumah maka bawa Hand sanitizer. Yes. good. Oke, terima kasih buat hari ini. Kita berdoa wabah ini segera selesai dan kita bisa ketemu lagi untuk sepekan minggu. Senang bukan? Oke, terima kasih buat hari ini. Semua yang diberkati Tuhan, setiap kita diberi kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Tuhan Yesus Memberkati. Bye. Sekarang kita mau membuka persembahan dengan diiringi lagu Beri Syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Saat ini kita sudah mengumpulkan persembahan. Untuk itu mari kita haturkan persembahan kita ke dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dari atas sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Tuhan, berkatilah apa yang telah firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Jadi, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di Sekolah minggu minggu depan. Oke, tetap stay at home ya teman-teman. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.